Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabat tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi bisiril Fatihah syaratul hasinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa matana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Zawalul ghadab birriyadati wa ghairiha, ya. Zawalul ghadab utawi iki iku bab nerangno ngilangake marah, ya, kemarahan. Ya apa carane marah iku iso ilang, nggih, muring-muring nesu, nggih. Biriyadhah kelawan riyadhah wa ghairiha lan liyane riyadhah, yang dimaksud adalah mujahadah. Jadi bab ini sebenarnya mirip-mirip amar ma'ruf nahi mungkar dulu, ya. Ar-riyadhah niku yang dimaksud riyadhatul qalbi, ya. Secara bahasa riyadhah adalah olahraga lah, tetapi dalam ilmu tasawuf khususnya dalam kitab Ihya ini Imam Ghazali mengartikan adalah dandani hati, memperbaiki hati. Itulah riyadhah. Bagaimana hati ini ditoto, disetting, ya, dididik untuk melaksanakan akhlak yang mahmudah. Itulah riyadhatul qalbi. Wa ghairiha yang dimaksud adalah mujahadah. Jahadah yujahidu secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, serius, ya. Serius itu ya sungguh-sungguh. Ya enggak tahu bahasa Indonesianya serius, bukan dua rius, bukan tiga rius, ya. Serius itu sungguh-sungguh untuk mendidik hati, tetap hati yang menjadi objek, untuk meninggalkan akhlakul madhmumah. Intinya itu sebenarnya, ya. Ilam ngerti sira annahu stune kelakuan madama iku nalikane langgeng sapa al insanu menungso iku yuhibbu seneng sapa wong syai'an ing sijine perkara wa yakrahu lan benci wong syai'an ing sijine perkara. Jadi kalau lebih disederhanakan Imam Ghazali dawuh ini urusan seneng dan tidak seneng, urusan seneng dan benci. Bahasa nyanyian yang terkenal itu benci tapi rindu itu loh.
benci tapi rindu. Hilang benci ini datanglah rindu gitu loh. Hilang rindu, kangen, datanglah benci. Jadi pembicaraan menyangkut bagaimana menghilangkan sifat-sifat perbuatan marah, muring-muring, al-ghaidha wal kadhiminal ghaidha. Masih ingat ayat yang selalu dijadikan para kiai kalau ceramah, halal bi halal, itu selalu itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi uitan lil muttaqin. Ciri-ciri takwa itu satu, alladzina yunfikuna fis-sarra wal dharra wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lah, al-ghaid itu marah, padha me al-ghadab. Jadi ciri orang yang takwa, ya, yang secara bahasa oleh khotib Jumat selalu disederhanakan, dan itu memang tidak salah, menjalankan perintah, menjauhi segala larangan Allah, itu takwa. Itu makna umum takwa. Ya. Bukan takwa, oleh takwa itu takut istri sing tuwa. Itu. Makanya kalau dalam surat Al-Baqarah 185 tentang puasa itulah, bahwa kita diwajibkan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hampir sama dengan itu. Bahwa puasa itu bisa menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Hanya bagi kita yang ngerti nahwu bahasa Arab, kok menggunakan kata la'ala, itu berarti tidak pasti, itu hanya harapan. Ayatnya jelas bahwa kutiba alal ladzina min qablikum, kita diwajibkan poso seperti umat terdahulu juga diwajibkan poso. Tujuan poso apa? La'alakum tattaqun. Karena menggunakan kata la'ala berarti tidak pasti, itu baju harapan. Laita malah nggak mungkin, itu namanya tamani, tidak mungkin. Seperti contoh kita belajar contoh laita itu, laita syababu yautu yauman. Wong umur 80 tahun ya delok arek wedok rada klemis titik lah, rada resi titik, wah saya ingin muda lagi umur 20 tahun, gak iso. Kan contohnya laita sababu yautu yauman. Umur 80 tahun nih. Saya sering berkelakar 80 tahun itu tingkatannya tingkatan perjuangan hidup. Kalau ingin hidup, berjuang dulu, dan kadang tidak hidup-hidup. Bolong-bolong Para Zaitun sudah naimun, sudah Zaidnya sudah tidur itu. Nah, kembali pada ya ciri orang yang bertakwa tadi, yungfikuna fis-sarra wa dharra, infak. Jadi baik dalam keadaan duwe akeh atau enggak duwe duit tetap infak. Yungfikuna fis-sarra wa dharra wal kadhimin ghaidha, nahan marah, al ghaidha bimana al ghadab sama. Jadi infak itu kita harus mempertegas ulang lafaz yang umum gitu loh. Semua yang kita keluarkan dari sebagian harta kita untuk
agama Allah namanya infak. Lah infak yang wajib namanya zakat. Lah infak yang sunnah namanya sedekah. Sebetulnya itu aja. Jadi zakat ya infak dari segi bahasa loh ya. Sedekah juga infak. Hanya bedanya zakat infak yang wajib memenuhi syarat ya, haul dan nisabnya ya. Sedekah juga infak, cuma sedekah itu sunnah. Kadang disebut amal jariah. Yang agak bingung nih, ada istilah infak ya, zakat, infak, sedekah. Ya. Itu sebenarnya menurut saya tumpang tindih cara ngaji tafsir loh. Jadi ketika kita sebut sedekah juga infak, zakat juga infak. Maka kita menjadi bingung sebenarnya dari segi bahasa, dari segi tafsir lah. Membedakan infak dan sedekah gimana? Itu kan ada badan ya, amil zakat, kalau itu basis, dulu disebut basis. Ya, infak, zakat, sedekah. Sebenarnya cukup disebutkan badan amil zakat, gitu aja selesai. Kayak sekarang ini Basnas. Berarti itu infak yang wajib zakat. Ya. Walaupun yang menarik di dalam Al-Quran, kata zakat yang ada hubungannya 8 asnaf, golongan yang menerima zakat itu digunakan nama sedekah atau bah itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi bukan innamas zakatu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu yang menarik. Tapi yang dimaksud sedekah di sini yang adalah zakat. Jadi Imam Syafi'i makanya berpendapat bahwa dari 8 golongan itu yang harus menjadi prioritas yang pertama tadi fuqara masakin. Fuqara itu ya tidak punya pekerjaan, utamanya tidak punya uang. Ada lagi yang membedakan fuqara itu bekerja tapi tidak cukup. Miskin, ya itu juga ya di atas ya miskin itu ada yang berpendapat dia ingin 100, tapi yang dia dapatkan hanya di bawah 1/4, atau di atasnya 1/4, di bawahnya setengah. Itu miskin. Kalau dia ingin 100 malah mendapatkan di bawah 1/4, itu namanya fuqara. Lebih teman lagi, ada yang membedakan begitu. Fuqara wal masakin, masakini. Ya. Makanya kalau ada irama masakini, itu iramanya orang-orang miskin itu. Kan ada di TV itu ya, irama masakini, irama lagu-lagu lawas lah, memorabilia. Ya. Sama irama masakini dari bahasa Arab orang-orang miskin. Jadi yungfikuna fis-sarra wa dharra, ciri orang yang bertakwa adalah tetap mau nyumbang infak walaupun dalam keadaan sarra itu surur, senang, maupun dalam keadaan dharra, susah, tetap sedekah. Ya waktu duwe akeh sedekah akeh, waktu didik duwe didik. Lah, baru wal kadhiminal ghaidha. Lah inilah ciri takwa ini, berarti orang bisa nahan marah seperti pembicaraan kita beberapa kali terakhir ini tentang marah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah, marah. Mesine marah tapi ndak iso nahan diri, ndak marah, itulah yang bagus. Ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Wal afina anin nas, gandengane ya orang yang bisa menahan diri agar
mestinya marah tapi tidak gelem marah. Dengan wal afina anin nas, yang suka memaafkan. Walaupun kita didolimi orang, disalahi wong, ada orang berbuat salah pada kita, tapi kita maafkan Allah, itu yang bagus, ciri orang yang mutakin tadi. Wal afina anin nas. Coba diingat di situ anas. Anas ini umum. Sing muslim, sing mukmin, siapapun anas. Di Quran kan ada lafadz am, lafadz khos. Kalau ayatnya amanu berarti itu khos. Ayat itu ditujukan orang yang beriman. Alladzina kafaru, ayat itu orang-orang kafir. Tapi ya Yohanes itu mesti umum. Sing kafir, sing mukmin, sing nakal, sing bedi, sing salate apik, sing salat subuh jam 4, termasuk sing salat subuh bangsawan. Pancet ae nang pondok bayang subuh kok jam 7 jam 8. Itu namanya istiqomah. Tapi istiqomah dalam bangsawan. Digugah bolak-balik pancet wae. Ya. Itu istiqomah kok dalam bangsawan. Ya. Jadi wa kadhimin ghaidhan ini sebenarnya ayat itu sebagai dasar yang sedang kita bicarakan menurut Imam Ghazali ini. Bisa mestinya marah, tapi dia bisa menahan diri tidak marah, itulah hebat. Seperti Rasulullah. Apa dikatakan Muhammad orang gila harus dibunuh. Yang mengatakan wong sedang buta. Yang cerita kisah populer itu loh yang paling umum di depan Masjid Madinah, ini wong uto. Pidato mulai pagi sampai sore, maghrib. Udara-udara, Muhammad harus dibunuh karena selalu mencaci maki Tuhan kita, berhala kita. Nabi ya malah mempersiapkan daharan, sarapan, makan siang, makan sore terus. Kok enggak marah? Lah itulah yang bagus. Wal kadhiminal itu. Wal afina anin nas. Ini ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ya ayat itu, suka memaafkan. Walaupun Nabi Muhammad dikatakan orang gila harus dibunuh, Nabi memaafkan. Bab tugas beliau mengislamkan orang. Aslama yuslimu laman. Jangan diartikan selamat, nggak pas, harus diartikan menyelamatkan. Bahasa lainnya merahmati gitu loh. Dan siapa yang dirahmati? Rahmatan lil alamin. Lil alamin itu seluruh makhluk. Maka kita cukup sedih kalau ada pemimpin Islam tidak rahmatan lil alamin tapi marahtan lil alamin, marah aja. Ya. Hati-hati ini menjelang pilihan presiden, ini mulai banyak marahtan lil alamin ini. Yang menjadi tim sukses. Ya. Saya sudah mengingatkan, memperingat, ya, saya tadi acara Muslimat se-Jawa Timur dengan Ibu Gubernur, ya ada yang mulai punya pilihan dari 3 itu. Nek cik bingung pilihanmu mana? Pakailah doanya Nabi ketika akan hijrah. Ya jane wong telu gampang meremai. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrisni mukhraja sidqin wa jali miladunna sultanan nasira. Surat Isra ayat 80. Sambian masih bingung telu itu ya. Sama doa itu nanti insya Allah akan ada rasa kecenderungan yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kalau betul-betul pertimbangannya agama loh.
Sebab saya khawatir hari ini memilih itu bukan pertimbangan agama. Pertimbangannya aku oleh piro. Wong politik kan guyonane kan NP, WP, nomor piro wani piro. Aku oleh sarung apa ora. Maka politik itu kan apa? Selalu diartikan ayat kursi. Oleh kursi lali ayate. Saya sering buat istilah lagi, jarang-jarang ini. Politik itu berjuang beras, baju dan uang. Aku milih sampean, aku dikai sarung ora. Ya. Tapi kalau betul-betul karena agama itu yang bagus, maka bagaimana menciptakan politik damai pilihan presiden? Ya kalau politisi itu pakai akhlakul karimah. Loh itu sing angel. Akhlakul karimah. Dan banyak orang berbicara, di dalam Islam ada politik. Dan Nabi waktu itu juga mendirikan negara Madinah, betul. Tapi lupa bahwa mereka, Nabi Muhammad itu akhlaknya bagus. Nah sekarang banyak politisi akhlaknya bejat. Tapi ingin jadi politik, jadi ini memperjuangkan Islam. Saya khawatir istilah-istilah politik Islam tadi dulu ya imamah. Sinonimnya khilafah. Kemudian masih ada sekarang khilafah itu bentuk negara. Saya sekarang mengatakan bentuk negara kok khilafah. Tidak cocok dengan bentuk yang disusun Rasulullah di Madinah. Maka negara khilafah itu bid'ah. Dalilnya jelas, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatatin binar. Khilafah itu neraka. Tidak manut Kanjeng Nabi. Kita ini kan harus ikut Quran hadis. Nah Kanjeng Nabi ketika di Madinah nyusun negara campur aduk, Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir. Tidak disebut negara Islam, boten wonge Islam. Mendirikan negara campur aduk. Tidak usah diberi nama negara khilafah ya ora. Makanya saya dengan tegas hari-hari ini keliling-keliling atas nama MUI, ya negara khilafah gimana? Ya berarti bid'ah, tidak cocok dengan negara yang disusun Kanjeng Nabi di Madinah. Dengan piagam Madinah 47 pasal itu. Dengan tegas kita katakan negara khilafah itu bid'ah. Ya. Kulu bid'atin dolalah, kulu dolatin finar. Wis tegas ngono ae saiki. Termasuk bentuk negara. Apa negara Islam? Modho ae. Wonge Islam, negarane ndak usah diberi nama. Negara harus Islam. Dasare surat Al-Baqarah 208 iku. Udkhulu fi silmi kafah. Mereka dengan sainai dewi menafsirkan asilmu negara Islam. Berarti negara harus Islam, Pak. Kenapa? Perintah mana? Itu Al-Baqarah 208 udkhulu fi silmi. Tapi satu pun kitab tafsir mboten enten yang menafsirkan asilmu negara Islam. Asilmu itu tauhid. Loh, mereka berani menafsirkan asilmu negara Islam. Yakinlah kita bahwa mereka menafsirkan Quran itu dengan akal. Padahal dengan akal Nabi sudah mengingatkan, bahkan mengancam tuh, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal ya tabawa makdahu minan nar. Enggak boleh. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dengan hadis Nabi, dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Tapi tidak boleh ditafsirkan dengan akal. Lah ngono ngaku ini paling pinter negara Islam. Wonge Islam. Ya. Udkhulu fi silmi. Saya sering mengingatkan karena saya neliti waktu itu nulis disertasi. Jadi muktamar NU, ialah ada yang nulis tentang NU dan politik itu. Muktamar NU yang ke-11 di Banjarmasin. Tahun 1936. Ini NU.
sudah diperintah Jepang siap-siap merdeka. Maka tahun 36 itu berarti tahun 45 merdeka kurang berapa tahun? 9 tahun. Buka kitab. Maka ditemukan di dalam kitab ada Darul Islam, Darul Harbi gitu loh. Sehingga akhirnya diputuskan oleh Basul Masail bahwa nanti Indonesia merdeka disebut Darul Islam. Sebelum ketok palu, Kiai Wahab, Hasbullah, yang menciptakan lagu itu loh, Yalal Waton itu. Luar biasa beliau ini. Ditakoi sih, jangan diputuskan dulu. Darul Islam ku dasari Quran apa enggak enten Pak Kiai. Itu waktu itu karena hampir sama semangatnya. Al-Baqarah 208 Kiai, bunyinya gimana? Udhulu fisilmi kafa. Terus Kiai Wahab dawuh, coba udhulu di situ mukhatabnya siapa? Ayat itu ditujukan kepada siapa mukhatab? Orang. Udhulu itu orang atau negara? Orang. Jelas, akhirnya sudah, sing penting wong Islam, negarane nggak usah disebut. Terus Kiai Wahab ngangkat gelas waktu itu, ya, misalnya wadah gelas. Nah, ini loh, berarti negara itu wadah. Sing penting isinya. Dulu mbah-mbah kita kalau minum pakai wadah bathoi klopo, pakai beling, pakai plastik. Apalagi sekarang kalau minum pakai wadah plastik ini, mari minum wadah dibuang gitu. Dawe Wahab sudah, tidak usah gigiran perkara wadah. Yang penting wong Islam. Karena dulu itu mukhatabnya Islam. Selesai. Maka muncullah waktu Muktamar NU yang ke-36 di Banjarmasin, Kiai tidak menamakan nanti kalau merdeka Darul Islam, nanti Darussalah, negara damai. Darussulhi. Ada yang nyebut Darussalah, Darussulhi, itu aja. Itulah luar biasa Kiai Wahab itu. Kita kembali pada, jadi urusan marah itu adalah urusan uang. Kalau senang sesuatu, membenci sesuatu, ya kerusayan. Falah yalu mora sepi minal ghaidi saka marah wal ghadab, artinya ya marah. Jadi yang membuat kita marah kenapa? Yang kita benci malah teko, yang kita senangi malah hilang. Lah itulah urusan mahabbah dan urusan ikrah. Maka dengan tegas sebenarnya, ya, kita hari ini bicara tentang dengan tegas Imam Ghazali untuk menghilangkan ghadab itu adalah satu dengan riyadhah, dua dengan mujahadah, gitu aja udah. Sehari-hari riyadhah kita artikan dengan olahraga, yang dimaksud Imam Ghazali riyadhatul qalbi. Hatiku dididik, ya, agar melaksanakan akhlakul mahmudah. Ya. Lah, mujahadah itu bagaimana hati ini dididik untuk meninggalkan yang jelek, akhlakul madhmu, itu aja. Jadi istilah khas di dalam Ihya ini, Imam Ghazali khususnya mujahadah dan riyadhah, mujahadah dan riyadhah. Ya. Kalau kita balik pada Quran bagaimana? Satu saja menurut ayat supaya tidak gampang marah. Satu, sholat. Riyadhah qalbi tadi dengan sholat, karena aqimus sholah lidzikri, ingat Allah. Dengan ingat Allah kan tidak marah. Yang membuat marah kan, ya, ingat HP, ingat berita yang jelek-jelek. Karena apa? Karena ingat Allah itu ala bidzikrillah tatmainul qulub, jelas. Allah, 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 Allah. Hati menjadi tenang. Apalagi dalam ayat yang lain, Quran juga dengan tegas, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Jadi lek salate api, khusyuk tenanan, insya Allah bisa mencegah kita untuk berbuat elek dan berbuat mungkar. Itulah mujahadah berarti. Hati kita yang terdidik untuk bisa menghindari faksa wal mungkar, itulah mujahadah. Makanya kalau kembali pada la haula wala quwata, baca ayat itu. Haulun itu hal-hal yang negatif, kuwah itu positif. Sebenarnya haula itu ya kekuatan, daya. La haula wala quwata. Haula juga daya kekuatan, kuwata juga daya kekuatan. Hanya kita terjemahkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Tapi kita tidak paham kalau ditafsir haula itu menyangkut kekuatan menghindar dari yang jelek. Jadi kalau kita terjemahkan agak rinci, la haula tidak ada daya yang bisa ya memagari saya untuk berbuat jelek kecuali Gusti Allah. Lek kuah positif. Tidak ada daya yang bisa membuat aku sembahyang subuh jamaah sing api-api kecuali Gusti Allah. Mulane sing sembahyang subuh mulai males-males itu lebih banyaklah membaca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita terangkan secara tafsir lebih enak. Haulun itu positif negatif, ya. Kalau kuwah positif. Sama dengan kalau mujahadah itu hal-hal meninggalkan hal-hal yang negatif, mujahadah an-nafs biasanya begitu. Istilah yang lebih rinci Imam Ghazali menggunakan mujahadatun nafsu. Ya, jadi kita berjuang keras jogo nafsu yang elek, amarah. Lek riyadatul qalbi. Jadi kalau dibuat istilah yang lebih tegas, mujahadatun nafsi atau riyadatul qalbi. Pokoknya di situ supaya tidak marah ya begitu. Karena marah itu bahaya. Apa aja menjelang pilpres ini bahaya. Dia dari tim sukses, dia harus menang, tidak menang, wah marah-marah dia. Padahal banyak tim sukses itu yang penting timnya yang sukses, badi. Makanya saya lihat kalau kamu kan kita netral lah. Kalau ingin betul supaya dipilihkan yang baik, itu tadi doa Nabi ketika mau hijrah itu, Rabbi diulangi saya. Ya. Isra 80 ya. Monggo, Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunna sultanan nasira. Jadi ayat ini, doa ini menurut riwayat doa Nabi ketika meninggalkan Mekah hijrah ke Madinah. Ya Allah, kula niki akan meninggalkan Makkah, berilah kami pintu yang benar, gitu loh. Ya Allah, kula niki badhe mlebu kota Madinah, berilah kami mudkhala sidqin, pintu yang benar, dan sultanan nasira. Ya Allah, kalau saya nanti nyampe di Madinah, berilah kami sultan, bisa dijadikan pemimpin, bisa dijadikan kekuasaan yang nasira, yang nolong agama kula. Maka baca doa itu bagus. Lek bingung, lek ndak bingung sudah ada pilihan, monggo mawon. Lek aku nanti kalau kurang rong dino bisi-bisi. Tapi sebenarnya gampang, telu kan gampang meremai. Ciluru. Lek apa merem barji apa lek pian cara pian ya. Tapi doa itu bagus. Doa itu termasuk doa memilih pemimpin menurut saya. Jadi kan
Surat Isra kalau kamu ndak hafal maneh bukan surat Isra ayat piro? Ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masuk TPS mau nyoblos, ya Allah berilah kami pintu yang benar. Berilah kami pemimpin yang sesuai dengan kehendak panjenengan. Wa ahrizni metu saka ya bilik suara juga dari pintu yang benar, artinya yang dicoblos betul-betul benar. Itu bagus. Okay. Dan upayakan milih aja sampai enggak milih. Karena milih pemimpin itu kewajiban. Yeah. Fardun ala nasi imamun yansobu. Dan itulah imamah itu pentingnya di sini. Kayak sholat itu ada imam, ada makmum, dan makmum mesti manut imam. Pemimpin juga begitu, kalau sudah dipilih harus ditaati. Karena Qur'annya jelas, atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Cuma kekurangan kita banyak orang, banyak ulama lah saya lihat, ustadz, yang ditekankan hanya Allah dan Rasul. Kalau kepada pemerintah kita berontak, tidak bisa. Itu wawune wawu atof. Jadi sama, taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Wawune wawu atof yang mutlakul jam'i. Bukan wawu kawin itu, wawu kawin itu tidak diartikan dan, itu atau masna wa sulasa wa ruba. Tidak ada satupun sing pernah belajar tafsir diartikan loro ditambah telu tambah papat piro? Songo. Wong lanang bojone songo mati ngadeg iku. Satupun ulama mboten enten sing menafsirkan, sing menerjemahkan dan itu wawu bimana au gitu loh. Sehingga terjemahan yang betul 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau udah bisa adil, satu saja, wa in khiftum alla ta'dilu fawa kita satu tok. Jadi inti pembicaraan kita, kajian kita malam ini adalah zawalul ghadab beriyadhah. Kalau kita lebih detailkan riyadhatul qalbi wa ghairiha, yang dimaksud ghairiha itu mujahadatun nafsi. Jadi bagaimana mujahadah salat api, insya Allah kita akan bisa mampu menghindari yang jelek. Karena ayatnya jelas, tanha anil fahsya'i wal munkar. Atau dengan sedekah. Kita itu kan jelek-jelek itu kan bisa mendatangkan musibah. Maka supaya kita ini terhindar dari musibah yang jelek-jelek, berarti memperbanyak sedekah. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatu tadfaul bala. Sedekah nolak balak, nolak musibah. Lah sekarang kok banyak musibah elek-elek. Saya khawatir ya orang sekarang males sedekah, medit. Dulu gempa bumi, gunung meletus belum tentu 50 tahun sekali. Sekarang di Indonesia ini gempa bumi itu setiap 2 jam sekali ada gempa bumi. Gunung meletus di mana-mana. Kita khawatir, kita yakin, karena apa? Orang sekarang medit, tidak mau sedekah. Jadi monggo, lah sedekah itu menurut Kanjeng Nabi, walau bisi kita merotin gitu loh. Kalau sampean sehari sedekah 50.000 ya nggak mampu, wong mahasiswa. Mahasiswa itu kan masa kini. Masa kini itu miskin tadi. Ya piro lah, Jumat tok lah paling tidak lah Jumatan itu nyempulung ke kota. Ya. Nah, yang duwe akeh ya bendino 10.000, 20.000, 50.000 gak apa-apa. Tapi itulah tolak balak. As-shadaqatu tatfa'alan. Dulu itu mbah-mbah kita itu mengapa tidak pernah ada balak? Sekarang di Indonesia ini setiap 2 jam ada gempa bumi. Dulu mbah-mbah kita karena senang sedekah, mbah kita selamatan itu loh. Makanya belum tentu 50 tahun sekali ada gempa bumi atau gunung meletus, belum tentu. Karena sudah ditolak.
Saya sering mengingatkan, coba mbah-mbah sampean dulu hamil 3 wulan selamatan, bala gak teko, selamatan. 7 wulan selamatan. Hamil 9 wulan badhe lahir selamatan. Bala gak teko, ditolak. Bayi ini lahir selamatan. Ku bayi ini umur setahun belajar ngadeg selamatan. Itu yang apa perkembangan jiwa anak itu ya tuh sapa Alawi mocok pribadian ya, karena jurusan ini kan PAI ya. Anak umur setahun belajar ngadeg selamatan. 2 tahun belajar ngomong selamatan. Makanya ndak datang musibah. Belum tentu 50 tahun sekali gunung meletus. Mengko anak disunatno selamatan. Didadekno manten selamatan. Mati loh. Mbah-mbah kita biyen niku lek selamatan gak eman, sama tanya mbah-mbahmu. Jadi biyen niku lek selamatan berkat sitok iku pitik sitok ndoke tok 20. Jadi berkat sitok, pitik sitok utuh ndoke tok dulu gak eman. Dan sekarang mbah milenial, mbah era 40 kan gelem selamatan tapi kan medit. Lek dulu berkat sitok pitik sitok ndoke 10. Kayak saya kalau ngaji pas manakib Syekh Qadir Jalan itu mesti oleh kuali gede pitik utuh ndoke wah. Saking ndak mbah-mbah kita itu ndok sitok iku cukup berkat 10. Lho kok iso? Saking medite. Dadi ndok iku digoreng. Dicampuri trigune 2 kilo. Jadi ya cukup, ndok sitok cukup berkat 10. Lek gak ngono ndok itu digoreng tipis, mbah-mbah. Ini mbah milenial. Mbah era 40 50 itu ndok itu digoreng tipis. Ya. Apa wajane jenenge sing ceper iku apa? Teflon ya. Wis gorengnya tipis, lek ngirisi ya cilik-cilik. Makanya musibah datang terus. Karena tidak ditolak as-shadaqah. Ada hubungan dengan hal-hal yang akhlakul madmumah. Tidak gelem sedekah itu bagian daripada urusan tidak mampu mujahadah an-nafs. Males sholat subuh, malas maca buku, arep UAS, ujian akhir. Lah itu namanya tidak mampu riyadatul qalbi, noto hati. Makanya ya di akhir itu kamu lihat di bab di kalimat-kalimat terakhir itu bi ayyastaghilal qalbu bi daruriyin ahamu minal ghadab. Yang membuat kita bisa menghentikan tidak marah, kita menyibukkan hati dengan hal yang lebih penting. Ingat Allah tadi. Ahamu minal ghadab fala yakunu fil qalbi muttasa' lil ghadab, sehingga hati itu tidak pernah ada kesempatan untuk marah. Allah. Makanya saya berulang-ulang akhir-akhir ini mengingatkan kamu juga begitu, kamu nanti kan mesti kawin. Jadi innas sam'a wal basara. Panca indera 5 itu yang disebut oleh Allah mendengar dan melihat, harus lebih diutamakan mendengar daripada melihat. Innas sam'a wal, enggak ada innal basara was sama, enggak ada di Quran. Mendengar baru melihat. Asmaul husna piro jumlahi? 90. Makanya innallah sami'un alim. Kadang sami'un basir juga melihat. Kita tidak pernah melihat Quran, tidak ada innallah alimun, sami tidak ada, mendengar. Jadi orang lebih pintar mendengar, sukses. Banyak melihat, tidak sukses. Apa yang dilihat itu barang tidak benar. Kelambi durung didadi digawe. Salah wong wedok, you can see.
Itu kelambi kan durung dadi digawe itu. You can, apa artinya? You, kamu, can, bisa see, melihat. Apa yang dilihat? Kelek. Iya mesti rusak. Kadang wong wedok kadang ndak sadar klambine dawa teko mata kaki polok tapi beleane teko bokong. Bi ayyastahilal qalbu bi daruriyin ahamu minal ghadab. Apa yang lebih penting dari ghadab? Ingat Allah tadi. Jadi kamu nanti kalau sudah kawin istrimu marah, maka kamu harus Allah, Allah. Dengarkan istri yang marah itu loh. Allah, 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 Allah. Wah, mesti sakinah, mawadah dan rahmah. Angel, tapi latihan. Waktu istri sedang marah, didelok wajah tambah elek. Elek. Orang kalau marah kan wajahnya akan penuh darah. Kayak kemarin menjadi Imam Ghazali, kalau orang marah kan darah itu mengalir ke wajah menjadi tidak jernih. Makanya cukup istri marah, kalau sama nanti punya istri marah langsung Allah, 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 Allah. Insya Allah sakinah, mawadah, dan rahmah. Bab cari istri yang tidak cerewet tidak ada di dunia ini. Semua perempuan saat dunia mulai Amerika sampai Amerika itu senengannya muring-muring. Dan kalau muring-muring, istri itu ghadab itu koyo bal-balan. Sepak bola itu kan selalu ada perpanjangan waktu. Sepak bola perpanjangan itu kan hanya 2 kali 15 menit. Kalau istri enggak, istri marah, lek sawulan, eling, lah. Enggak percaya takut Pak Lukman ya. Mulai Amerika sampai Amerika lain ngono innal samiun alim innas sam'awal Allah 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 subhanallah subhanallah Allah akbar. Insyaallah rumah tangganya sakinah mawaddah dan rahmah. Jadi kesimpulannya menurut Imam Ghazali menghilangkan marah itu dengan 2 cara, siji mujahadah, loro riyadhah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ja'alna wa uladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli taqwa. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan halalan thayyiban kafiya shifaan mughnitin wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad